Selesai mandi aku bersiap dan langsung mengurus administrasi untuk Mamat. Ini kulakukan karena ayah berpendidikan rendah dan tidak mengerti hal semacam ini. Setelah sampai di ruang admin kulihat, ada 2 orang petugas perempuan yang melayani saat sampai di ruangannya. Mereka langsung kuberitahu nama dan beberapa lembar dokumen tentang Mamat. Pelayanan pagi itu agak lambat dalam memprosesnya. Ketika sedang menunggu agak lama, aku putuskan untuk duduk sementara di kursi tunggu depan ruang itu. Beberapa menit kemudian, nama Mamatku dipanggil untuk membayar. Selesai membayar, aku memberanikan diri untuk bertanya kepada mereka tentang hal yang menjadi ganjalan selama aku tinggal di rumah sakit ini. Bu, sebenarnya saat tengah malam ada yang menangis itu siapa? Tanyaku dengan rasa penuh penasaran kepada mereka. Di mana, Ban? Jawab petugas perempuan yang sedang menghitung uang di tangannya. Itu, Bu, di sebelah kamar mayat yang depannya ada pohon beringin. Tanyaku lagi. Oh, biasa itu, Bang. Rata-rata semua orang yang di sini sudah tahu, jawabannya petugas perempuan yang setengah cuek kepadaku. Dalam hati aku tak menyangka betapa terkenalnya hantu perawat itu sudah menjadi buah bibir di sini. Syukurnya hari ini aku sudah pulang. Memang Abang pernah ketemu hantunya? Tanyanya yang mulai serius dan menatap ke arahku serta menghentikan kegiatannya sejenak. Iya, Bu. Tadi malam dia mendatangiku sampai kamar. Ia mengatakan terus minta tolong begitu, Bu. Jawabku yang mengadu kepada mereka berdua. Petugas yang menghitung uang itu hanya menggelengkan kepalanya sambil berbisik dan menyenggol pelan pundak rekannya yang lagi menulis kwitansi. Mulai berulah lagi hantu Rina itu. Petugas yang menulis hanya diam dan ikut menggelengkan kepala saja. Selanjutnya petugas yang habis menulis tadi memberikan kwitansi lunas kepadaku. Ini, Ban, simpan baik-baik, katanya. Iya, Bu, jawabku singkat. Tak apa, Bang, hari ini Abang kan sudah pulang, jadi nanti malam Abang sudah tidak dengar lagi tangis mantan rekan kami yang sudah menjadi hantu itu, sahut petugas perempuan yang sebelumnya menghitung uang tadi. Aku hanya menatap heran dan penuh tanya mengapa juga hal demikian. Mereka jadi terbiasa dengan keadaan ini. Tanpa pikir panjang kakiku berjalan langsung kembali ke kamar dan membuang rasa takut akan tangisan hantu itu. Aku ingin secepatnya membawa Mamat untuk cepat pulang. Sampai di kamar ternyata semua barang tertata rapi dan sudah siap untuk pulang. Ayo, Bang, kata ayah mengajakku pulang. Akhirnya kami semua keluar ditemani 2 petugas pria yang mengantar dengan mendorong ranjang Mama sampai depan rumah sakit. Saat kami semua sudah masuk mobil, perasaanku mulai lega dan sedikit tenang. Beberapa jam kemudian kami semua sudah sampai di rumah. Sesampainya kami, secara umum beberapa tetangga dekat dan jauh mulai datang untuk menjenguk Mama. Tapi namanya di pedalaman tetangga yang dekat serta jauh pun cuma sedikit. Waktu menjelang sore para penjenguk di rumah sudah mulai pulang. Satu persatu, sampai akhirnya jam 7 malam rumah kami kembali seperti biasa. Waktu beranjak malam, suasana dan sikap ayah semakin aneh, tapi aku tak tahu apa penyebabnya. Padahal ayah tiap hari juga tidur di rumah. Malam itu kami berempat tidur di ruang tengah, dengan posisi berjajar rapi lesehan beralaskan kasur. Posisinya aku berbaring di sebelah kanan Maman, serta ayah. Sedang Niko di samping kirinya. Saat punggungku mulai menyentuh kasur langsung terasa nyaman, dan berharap bisa tidur lelap malam ini, karena lama tidak tidur di kasur. Kulihat dalam tidur terlentang jam dinding, sudah menunjukkan waktu pukul 10 malam. Sekilas kuamati mereka dari samping, yang sudah lelah bersiap tidur, tanpa memasang selimut. Sesaat mata mulai terpejam. Tangan ayah mengelus pelan pundak kanan aku. Bang, sudah ngantuk, kata ayah lirih. Iya ya, jawabku sambil menguap. Kalau ada apa-apa di rumah ini, jangan dihiraukan, atau setidaknya abang beritahu ayah. Terang ayah. Memang ada apa ya? Tanyaku penasaran sembari menahan kantuk. Gini, Bang, sejak ayah di rumah sendirian banyak penampakan dan suara-suara aneh di rumah, Bang. Jawab ayah yang membuatku takut. Mungkin nasibku habis di rumah sakit sebulan diganggu dengan hantu perawat. Di rumah malah ditakuti lagi sama ayah. Aku gak habis pikir apa yang sebenarnya terjadi di rumahku ini. Tapi tenang saja, Bang. Ada ayah juga di sini. Besok abang sama Niko sekolah saja. Biar besok ayah yang jaga Mamat. Perintah ayah. Iya juga, aku sudah lama sekolah, hanya beberapa kali dijenguk sama Temir. Tapi guru-guru sama Intan juga tak ada kabar sama sekali dalam sebulan ini. Iya ya, jawabku langsung membetulkan posisi untuk mulai tidur dengan nyaman. Di saat tidurku sangat lelap sayup-sayup aku mendengar suara pelan dari kamar mandi.
Kericik, kericik, kericik. Suara air dari keran. Suara ini cukup lama ku dengar tapi setelah itu berhenti, dan setelah itu suaranya muncul kembali. Suara ini berulang kali dari kamar mandi seolah-olah keran itu dibuat mainan. Dalam keadaan setengah sadar aku berpikir ada salah satu anggotaku yang ke kamar mandi. Tapi setelah aku sedikit membangunkan kepalaku, dengan menoleh ke kanan dan ke kiri kulihat semua anggota keluargaku masih lengkap tidur di kamar tengah ini. Dalam keadaan terjaga sendirian dan perasaan takut akhirnya aku biarkan saja dan melanjutkan untuk tidur kembali. Nyanyian kokok ayam mulai terdengar di pagi hari selesai subuh. Aku yang terbangun bersiap dengan cepat untuk memulai kegiatan di pagi hari. Hari itu aku kembali sekolah dengan Niko. Sewaktu di sekolah aku sempat berpapasan dengan Intan, tapi ia seolah tak mengenalku sama sekali. Sikap dan pandangannya sudah berbeda padahal dulu ia selalu ingin tahu apa yang kulakukan sehari-hari lenyap seketika. Sikap dan perubahan yang aneh dari Intan membuat diriku berpikir untuk tahu diri dan segera mencoba untuk melupakannya, meski rasa sesak di dada. Waktu pulang sekolah kegiatanku seperti biasa, dengan menjemput Niko lebih dulu.